Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Kristen. Dan pada kali ini kita akan melanjutkan menyaksikan bagaimana seorang murtadin membantah Ustadz Somad, di mana Ustadz Somad menyampaikan setiap orang yang murtad dia memiliki hukuman, kepalanya dipacu. Apakah benar begitu? Ya, mari kita dengar bagaimana perempuan murtadin ini membantah Ustadz Somad. Ini dia videonya, selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Murtad. Setelah itu masuk Islam balik. Nalladzina amanu beriman, summa kafaru murtad, summa amanu masuk Islam balik, summa kafaru murtad balik, summa murtad balik, summa zdadu kufran masih boleh. Beriman dia, ya. Habis itu murtad dia, ya. Masuk Islam balik, boleh. Boleh, yang tak boleh murtad dia balik. Jadi masih ada waktu dia 3 ronde lagi. Jadi kalau ada muslim dulu ya nikah dia sama non muslim, murtad dia, mau balik dia balik, boleh. Kau balik lagi baliklah. Tapi kalau kau murtad sekali lagi, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali melakukan 3. Pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Orang yang membunuh dalam Islam dipancung kepalanya. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah berzina, dimasukkan ke dalam tanah setengah badannya, lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, murtad. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu. Benar yang disampaikan oleh Ustadz Somad, bahwa ada 3 hal yang menjadi dasar atau hukum ketika orang itu murtad. Tapi kalau kita melihat di Indonesia ini ada hukum-hukum yang atau aturan-aturan yang membuat kita manusia itu memilih satu agama yang atau memilih sesuatu itu dengan pilihan kita. Ya, bayangkan saja ya, Allah sudah memberikan kebebasan kepada kita manusia. Ya, mau ikut jalan yang baik atau yang tidak baik. Demikian juga dengan kita yang memilih agama. Mau pilih agama Kristen atau agama Islam, itu pilihan kita manusia. Kita tidak bisa memaksa orang untuk percaya dengan satu keyakinan saja. Tetapi kali ini ada juga salah satu perempuan yang murtad yang membantah pernyataan dari Ustadz Somad ini. Mari kita dengarkan bagaimana perempuan yang satu ini membantah pernyataan dari Ustadz Somad. Mari kita dengarkan bagaimana perempuan ini menyampaikan satu argumennya terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Ustadz Somad. Mari kita dengarkan, ini dia videonya, Tuhan Yesus berkati. Kemuliaan Tuhan ya Bang, apalagi ini mengabarkan kabar baik gitu. Karena hidup untuk bersaksi ya Bang ya. Oke, saya jelasin. Saya itu dulu Islam Bang. Saya itu Islam yang fanatik, Islam yang dimana aku tuh nggak suka sama orang-orang Kristen ya. Pokoknya orang-orang yang beda agama sama saya tuh ngerasa gimana gitu, mereka tuh di mata saya tuh udah jelek aja, karena saya dari kecil udah didoktrin Bang. Karena saya sekolah Islam, lingkungan saya semuanya Islam, gak ada orang Kristen Bang di lingkungan saya, di rumah saya itu nggak ada. Keluarga saya juga Islam semua, jadi nggak ada celah untuk mengenal pengajaran Yesus gitu loh. Yang saya tahu Yesus hanya Nabi Isa gitu loh. Dan ada kesempatan di mana saya punya teman Kristen Bang, saya nggak tahu kalau dia itu orang Kristen. Nah setelah saya tahu dia orang Kristen, saya tuh marah-marah gitu, udah kamu nggak usah berteman sama saya lagi, aku udah nggak mau berteman sama orang kafir gitu. Dan hati saya itu optimis, pokoknya saya harus bisa menjadikan dia itu orang Islam. Nah itu dan dimana saya itu sering menyerang keimanan dia, tapi dia tuh kuat banget sama iman dia. Saya tuh mikir, kok orang Kristen itu imannya kuat-kuat ya, padahal agama Kristen kan sering dihina, gereja dibakar,
sering dimusuhin, dikapir-kapirin, tapi kok kuat gitu loh. Saya berpikir apa sih yang menguatkan dia tuh apa gitu loh ya. Nah, kita cekcok. Terus saya tuh ngerasa kesekak waktu itu karena teman saya menanyakan mukjizat Nabi saya, dan saya tahu cuman Al-Quran dan membelah bulan gitu. Dia tuh ketawa membelah bulan gimana. Ya saya nggak suka ya bang ya, karena bagi saya siapapun yang menghina Nabi saya ya darahnya halal, itu agama saya dulu. Ya mungkin nggak semua lah orang Islam itu intoleran. Kalau saya orang Islam yang intoleran gitu. Dan saya tuh tantang Tuhan Yesus waktu itu. Coba kalau memang Tuhan kamu itu Tuhan yang benar, kalau memang Tuhan kamu itu Tuhan yang hidup, kalau memang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan semesta alam, tunjukin sama saya, kata saya gitu. Suruh datang ke mimpi saya tantang Tuhan waktu itu, dan luar biasa saya mengalami Tuhan bang, dimana Tuhan tunjukkan firman yang luar biasa pada saya. Saya tuh niatnya buka Google, saya tuh mau mencari mukjizat Muhammad gitu ya, mau mencari mukjizat Muhammad karena teman saya nanya-nanya terus mukjizat Muhammad itu apa, dan saya tuh cari tahu karena yang setahu saya itu mukjizatnya cuma membelah bulan sama Al-Quran aja, itu mukjizat terbesar gitu loh. Malah yang keluar itu Matius pasal 28 ayat 18-20. Saya bingung ini apa, saya ngetik apa keluarnya apa, aku bilang Yesus berkata aku berkuasa di surga dan di bumi, di langit dan di bumi. Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman, menyertai orang-orang percaya. Itu yang membuat saya bertobat. Dan masih panjang sih bang, tapi waktunya udah gak ada tuh mau habis. Pantes berani pindah agama kalau ada orang tua, insya Allah orang tua menentang. Padahal saya bikin PT itu nggak lagi nyinggung-nyinggung soal agama deh, perasaan. Iya. Ingat ya, duniawi itu panel. Orang tua, saudara, tetangga, sekalipun kamu gak bisa menyelamatkan saya. Terus apa? Kenapa kamu ikut campur urusan saya? Kenapa saya mengikut Kristus? Karena dialah juru selamat saya, juru selamat manusia. Hanya saja kamu belum mengenal keselamatan dan kebenaran. Lantas, saya harus percaya sama manusia? Tentu tidak. Saya percaya sama Tuhan saya. Saya percaya sama Tuhan saya. Karena dia berasal dari atas, yaitu dari surga. Karena dia adalah pemilik tahta sorgawi, berkuasa di langit dan di bumi. Pada Yohanes pasal 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Di akhir zaman, Yesus itu akan membangkitkan semua manusia, paham kamu? Dan asal kamu tahu, Yesus adalah juru selamat manusia, dan dia adalah hakim yang adil. Dia adalah firman Allah, firman yang menjadi manusia. Sedangkan kamu siapa mau menghakimi saya? Hei, pada Yohanes pasal 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Karena saya ingin memiliki terang hidup, ingin mengetahui kebenaran. Saya mengikut Tuhan saya, itu Yesus Kristus sang juru selamat manusia, bukan mengikut mulutmu itu loh. Nih ya, kenapa orang Islam pindah ke Kristen, dia akan dibenci. Kamu mau tahu? Pada Yohanes pasal 15 ayat 19, firman Tuhan katakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia Bapak Ibu membenci dan kamu. teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana seorang murtadid ini menyampaikan satu argumentasinya terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Ustadz Somad. Tetapi marilah kita semua untuk terus berdiri dengan iman yang kokoh kepada Tuhan Yesus. Karena iman yang kokoh kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memberkati, bahkan Tuhan akan menolong kita. Karena mengikut Kristus adalah harus memikul salib. Ya, ada banyak hal tantangan, tetapi kalau kita beriman dengan sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus,
maka Tuhan akan menolong kita. Marilah kita semua untuk memberikan tanggapan dan komentar yang positif terhadap video ini. Semoga kita diberkati dan iman kita semakin kuat, bahkan kepercayaan kita semakin diteguhkan kepada Tuhan Yesus. Sekian saja, marilah kita mendoakan satu dengan yang lain supaya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sekian saja, sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.